Sambutan Badan Pembina Harian Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nur Hasan MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Thohir Lut MA. Beliau sekaligus sebagai guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Jabal Thorik. Beliau yang akan menyampaikan orasi pada forum ini nanti. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang saya hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo beserta seluruh jajarannya yang hadir pada pengukuhan wisuda pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Ahmad Dahlan Probolinggo beserta seluruh jajarannya, Bapak Dr. Beni Prasetya MPDI, yang tadi Pak Rektor oleh Bu Endang Ketua PDA itu Pak Beni Prasetya apa Pak Beni Indrayana? Bu Endang, beliau Pak Beni Prasetya, Associate Professor, yang semoga tahun depan beliau sudah dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Ahmad Dahlan Jawa Timur Probolinggo. Karena beliau berdua guru besar ini pembina daripada IAD kita. Yang saya hormati Bapak Dandim 0820 atau yang mewakili, dan Bapak Kapolresta Probolinggo atau yang mewakili, hadirin para wali wisudawan, khususnya adik-adik wisudawan yang hari ini amat sangat gembira. Semoga rahmat Allah terlimpah kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atas nama BPH saya hanya menitipkan pesan kepada adik-adik wisudawan nanti ini. Ada sebuah ungkapan yang tidak tertulis. Saya minta perhatian kepada calon wisudawan ini. Saya ulangi, ada ungkapan yang tidak tertulis dalam dunia binatang, yaitu seluruh manusia mengatakan bahwa raja hutan itu adalah singa. Sekali lagi, raja hutan itu adalah singa. Padahal yang lebih besar daripada singa ini banyak,
khususnya adalah gajah yang lebih cerdas dan lebih tinggi banyak dari singa. Salah satunya adalah jerapah. Kenapa? Singa ini kemudian menjadi tokoh sentral di hutan itu, menjadi raja hutan. Ada pertanyaan besar bagi kita, khususnya adik-adik calon wisudawan ini. Kenapa singa itu bisa menjadi raja hutan? Karena singa itu mampu mereduksi apa yang dia lihat. Ketika singa itu melihat gajah, maka di otaknya singa itu, gajah itu adalah makanan yang enak. Karena singa mampu untuk mereduksi itu, itulah yang disebut oleh kita, singa itu memiliki mentalitas, mampu untuk mereduksi gajah yang besar itu menjadi makanan. Maka bagi kita umat Islam, saya titipkan pada adik-adik yang nantinya akan terjun di masyarakat, mentalitas itu harus dibangun. Karena mentalitas itu 80% kalian bisa hidup di masyarakat untuk menjadi pemimpin. Sementara mentalitas itu dalam Al-Quran itu adalah antara nafas dengan kolbun. Sekali lagi, antara nafas dan kolbun. Ketika nafas dan kolbun itu bersatu, maka mentalitas itu akan ada pada diri kita. Tetapi bukan untuk memakan gajah, tetapi agar kalian bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa yang harus bersinergi itu? Yang pertama adalah nafas. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adik-adik kalau bisa buka nantinya tafsir Al-Hijr ayat 27 dan 28. Bagaimana mensinergikan dengan kolbun itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah menekankan ulang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat kata Allah, orang beriman itu hatinya akan tentram ketika orang itu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kata Allah, kalian punya hati tentram itu kalau mengingat Allah. Sinergikan hati kalian dengan nafas kalian yang mutmainnah agar kalian punya mentalitas yang baik. Kemudian hidup di masyarakat kalian, di komunitas kalian, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang jujur, agar kalian hidup untuk kemudian dijadikan oleh masyarakat kalian anak-anak pemimpin-pemimpin yang amanah dan pemimpin-pemimpin yang jujur. Semoga kalian bisa merenungi dua ayat itu untuk kalian bawa dalam komunitas kalian masing-masing, sehingga nantinya di pundak kalian Institut Ahmad Dahlan dititipkan agar kalian menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang terhormat Profesor Dr. Thohir Lut MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Yang terhormat Ketua dan anggota Badan Pembina Harian Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Salah satu di antaranya berlaku kaidah sesama profesor tidak boleh saling mendahului. Profesor Jabar Tariq, anggota BPH Institut Ahmad Dahlan Probolinggo yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat pimpinan dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah dan seluruh pengurus amal usaha. Yang terhormat pimpinan Aisyah dan seluruh pengurus amal usahanya. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Dandim Kota Probolinggo dan Bapak Kapolresta. Matur sembah nuwun atas kehadiran Bapak semuanya di majelis yang terhormat ini. Yang saya hormati, Masya Allah, ini kiai saya bersama saya terus mendampingi saya di Majelis Ulama Indonesia, Kiai Ubaidillah. Selamat datang Pak Kiai. Yang terhormat beliau Pak Kiai Ubaidillah dari Kopertis wilayah wilayah 4. Saya tidak terlambat karena semalam tadi sudah nginap di Hotel Ratna. Yang terhormat rektor dan wakil rektor, para dekan. Yang saya banggakan dan saya cintai, para wisudawan beserta seluruh keluarga yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja saya ingin menyampaikan pertama-tama atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya menyampaikan rasa syukur, hormat dan bahagia atas peristiwa yang terjadi pada hari ini, yaitu peristiwa wisuda sarjana untuk Sekolah Tinggi Ahmad Dahlan Probolinggo. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga menyampaikan rasa hormat, syukur dan bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini, 2 atau 3 tahun ke depan kita akan hadir di tempat ini untuk mengikuti wisuda sarjana dan pasca sarjana dalam bingkai Universitas Ahmad Dahlan Jawa Timur, insya-Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya berpesan kepada Pak Rektor, jalani 2 amanat penting dalam sifat dan kepribadian Muhammadiyah, yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dengan sifat kepribadian itu, insya Allah Muhammadiyah hadir untuk negeri dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kopertais 4 yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nyaris tidak terdengar begini? Kira-kira ini belum sarapan ini Prof Kiai Thohir Lut. Betul ya? Betul belum sarapan ya? Ya ini sepertinya Pak Rektor kita ini perlu untuk ngasih sarapan dulu supaya lebih kencang lagi. Sekali lagi saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Sahabat fadilah, para alim, para ulama, wa khassu bi dzikri guru saya Profesor Dr. Kiai Haji Thohir Lut MA. Di samping beliau sebagai salah satu jajaran ketua di PW Muhammadiyah, beliau juga wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat panjang umur dan beliau selalu kemana-mana itu bersama kita, bersama yang muda-muda, karena beliau ini termasuk generasi muda, mudahan termasuk generasi mudah-mudahan, Masya Allah. Jadi semangat beliau luar biasa, energik, selalu cerita terkait dengan ketika beliau masih kecil, masih remaja, yang kalau berenang itu 5 jam gitu kuat beliau untuk berenang, itu luar biasa. Makanya fisiknya sangat kuat, tapi cuma istrinya 1, belum berani nambah lagi, katanya takut dimarahi ibu-ibu Aisyah gitu. Tapi tiap hari selalu saya kasih semangat untuk nambah, tetap gak nambah-nambah. Matur suwun Prof Kiai, mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Tentu dari organisasi Muhammadiyah baik tingkat wilayah maupun tingkat daerah atau cabang, serta pengurus yayasan yang hadir, yang kami muliakan semuanya, dari Forkopimda Kota Probolinggo yang mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim, serta tentunya hadirin hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Yang sangat saya muliakan Bapak Rektor Institut Agama Islam Ahmad Dahlan Probolinggo. Ini baru alih status ini ya, baru 1 tahun ya, baru 1 tahun untuk alih status. Wakil-wakil rektor yang saya muliakan, Pak Dekan, Direktur Pascasarjana, Sivitas Akademika, yang semuanya saya hormati, saya muliakan. Tentu adik-adik mahasiswa, wisudawan, wisudawati yang semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Sebuah pantun mengawali sambutan ini, dijawab dengan cakep yang keras ya, cakep yang keras. Oke. Assalamualaikum, salam pembuka. Cakep ya. Waalaikumsalam jawabannya. Selamat kepada yang telah diwisuda.
mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya tanya, tujuan panjenengan hidup itu apa sih? Cari istri atau cari suami kayak Pak Rektor lah itu jawabannya. Dua, apa sa'adatun fi hayatid dunya wa sa'adatun fi hayatil akhirah. Jadi hidup di dunia sukses, di akhirat juga sukses, masuk surga Allah. Iya apa benar? Benar apa tidak? Benar. Untuk memperoleh kedua-duanya ini kuncinya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i ya, dawuh begini di dalam kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani, yaitu dikutip begini, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, kuncinya adalah ilmu. Juga barang siapa yang menginginkan akhirat, kuncinya juga adalah ilmu. Dan apabila ingin keduanya, dunia akhirat, kuncinya juga ilmu. Maka ilmu menjadi kunci panjenengan semuanya sukses dunia akhirat. Salah satu untuk memperoleh ilmu itu adalah kuliah. Jadi panjenengan semuanya sangat tepat sekali menjadi mahasiswa-mahasiswi lulusan Institut Agama Islam Ahmad Dahlan. Tepuk tangan dong. Di Probolinggo ini, Institut Agama Islam Ahmad Dahlan ini salah satu perguruan tinggi di bawah Kopertais yang luar biasa progresif dan maju ya. Saya yakin harapan dari Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Thohir Lut tahun-tahun yang akan datang, ya maksimal 2-3 tahun, Institut Agama Islam Ahmad Dahlan sudah menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Tidak hanya bertaraf nasional, tapi insya Allah akan bertaraf internasional. Asalkan bukan tarif internasional Pak Rektor, tetap bertaraf internasional, tapi tarifnya tetap tarif Probolinggo ya, supaya semakin dekat dengan masyarakat, semakin bisa dijangkau oleh masyarakat. Maka dari itu tentu ya, alat dari itu semuanya panjenengan itu sudah dibekali oleh Allah. Karena ini sambutannya cukup 10 menit, maka saya persingkat saja. Cepetan Pak Udin difoto supaya saya lebih pede kalau difoto ini dari staf Kopertais ini. Ya, kalau saya begini difoto ya Pak Udin segera ya. Apa itu? Yang pertama, panjenengan di Institut Agama Islam Ahmad Dahlan pasti dibekali dengan kecerdasan intelektual, intellectual intelligence atau intellectual quotient. Iya apa tidak? Iya, diasah intelektualitasnya. IPK-nya luar biasa baik-baik, semua pengajaran, pendidikan, pengajaran, riset semuanya diajarkan. Iya apa betul? Iya apa betul? Betul sekali. Tapi kalau hanya mengandalkan itu, panjenengan saat ini kalah sama artificial intelligence, kalah sama AI. Sekarang ini bikin skripsi panjenengan semuanya pakai AI, pakai artificial intelligence, nggak perlu lama-lama, nggak perlu riset panjang-panjang, cukup 1-2 jam selesai. Bener apa tidak? Bener apa tidak? Digunakan apa tidak? Iya, artinya dosen ini fungsinya sudah diambil alih oleh AI. Betul apa tidak? Betul. Maka dari itu kecerdasan yang kedua jangan dilupakan, dan ini menjadi kunci yang lebih besar dari sekedar intellectual quotient. Apa itu? Emotional intelligence, kecerdasan emosional. Halo, kalau hanya mengenalkan kecerdasan intelektual, kita kalah sama teknologi saat ini. Maka penting sekali untuk kita mengasah emotional intelligence, kecerdasan emosi. Seperti apakah itu? Panjenengan kuliah di Institut Ahmad Dahlan pasti diajari bagaimana bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bagaimana panjenengan diajari kerjasama, membangun networking, bagaimana saya dipakai kejujuran
tanggung jawab. Iya apa tidak? Iya. Karena itu bagian dari kecerdasan emosi, bagaimana menanamkan empati kepada sesama. Ini tidak dimiliki oleh AI, tapi ini dimiliki oleh manusia. Dan saya yakin di Institut Ahmad Dahlan ini pasti itu dipupuk dengan baik. Betul apa tidak? Betul sekali. Yang ketiga, tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi ini pengaruhnya 50%. Apa itu? Spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu pasti dipupuk di Institut Agama Islam Ahmad Dahlan ini. Caranya seperti apa? Selalu mengingatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kita tujuan di dunia ini senantiasa berta'alluq, berkaitan dengan apa yang ditujukan oleh Tuhan dalam menciptakan manusia. Maka ibadahnya selalu diingatkan, bagaimana spiritualitas dipupuk dengan bagaimana panjenengan semuanya meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa tidak? Maka di sini Profesor Dr. Kiai Haji Thohir Lut ini ya jauh-jauh dari Malang mewakili PW Muhammadiyah itu dalam rangka mensupport panjenengan semuanya terkait terutama mencerdaskan secara spiritualitas. Saya yakin di bawah naungan organisasi Muhammadiyah, di bawah bimbingan Institut Agama Islam Ahmad Dahlan, panjenengan semuanya menjadi sarjana-sarjana yang siap menghadapi tantangan zaman. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Karena penutup, inna fi yadis syababi amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemuda seperti panjenengan semuanya, perkara umat itu dipertaruhkan. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki-kaki kalianlah masa depan bangsa ini kehidupannya juga berkembang. Maka tentu dengan ilmu yang panjenengan dapatkan melalui mengoptimalisasi kecerdasan intelektual, emosional dan juga spiritual, mudah-mudahan panjenengan semuanya menjadi orang-orang yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terakhir sebagai penutup pantun untuk panjenengan semuanya, IAI Ahmad Dahlan idola hati. Cakepnya mana? Mahasiswinya cantik-cantik sekali. Kalaulah Prof. Thohir Lut mau menikah lagi, pilihannya ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Jabal Tariq Ibrahim MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua PWM Profesor Dr. Thohir Lut. Prof. Thohir lupa kalau saya mahasiswanya dulu. Jadi di UB dulu saya ngikut mata kuliah agama Islam. Agama Islam saja, bukan AIK kalau di sana. Prof. Thohir adalah pengajar dosen saya. Berarti Prof. Thohir itu sukses karena profesor melahirkan profesor. Yang saya hormati
Bapak Ketua PDM, Pak Ketua PDM Pak Dawam, Ketua PDA, semua pengurus cabang dan ranting, kemudian Pak Sekretaris Kopertais 4 Yai Haji Ubaidillah, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari pimpinan daerah, mungkin dari perwakilan kabupaten, perwakilan wali kota, dari Kodim, dari Polres, kemudian mitra IAD, Institut Ahmad Dahlan, ada berbagai bank yang diundang pada pagi hari ini, kemudian ada perwakilan perguruan tinggi lain, ada Profesor Abdul Haris dari Universitas Pancamarga, saya lihat, selamat datang Profesor Haris, beserta dari PTS-PTS lain yang ada di Probolinggo dan sekitarnya. Tak lupa rasa hormat saya sampaikan kepada seluruh orang tua wisudawan yang hadir pada hari ini, dan yang sangat berbahagia pada hari ini 120 orang wisudawan wisudawati. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Anda adalah manusia yang luar biasa yang bisa wisuda dalam waktu kurang dari 4 tahun. Ya, saya sendiri dulu kuliah 4 tahun. Teman-teman ini, kalian ini 3,5 sudah lulus, berarti cum laude semua itu. Ya, cum laude semua. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya beri catatan di Institut Ahmad Dahlan ini, karena saya sebagai orang yang dilahirkan di kabupaten ini adalah warga yang sangat bahagia melihat Institut Ahmad Dahlan itu berkembang. Saya kelahiran Kabupaten Probolinggo. Ya, tepuk tangan untuk Kabupaten Probolinggo. Saya berharap Institut Ahmad Dahlan ini tidak kalah dalam melakukan mutasi genetis, ya. Jadi di Bekasi itu dulu ada Universitas Islam 45 Bekasi, kemudian bermutasi menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia karena dibeli oleh PP Muhammadiyah dalam konsorsium perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar-besar. Dibeli, kemudian diberi nama Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, berbeda dengan Institut Ahmad Dahlan. Institut Ahmad Dahlan ini lokal Probolinggo, berkembang sendiri dari sini ke atas dan melebar. Kita lihat tadi jumlah mahasiswanya ke atas, jumlah jurusannya, prodinya ke samping, melebar, terus bertambah banyak. Untuk mendorong Institut Ahmad Dahlan ini menjadi Universitas Ahmad Dahlan Jawa Timur, mari kita belajar ke masa lalu di Probolinggo ini. Ini udah banyak yang lupa. Kok masa lalu, Pak? Ya, masa lalu untuk berkaca, kemudian untuk melangkah jauh ke depan. Saya mulai dari Universitas Negeri Jember, dan sekarang menjadi Universitas Jember, UNED. Awal mulanya berdirinya UNED dimulai dari cita-cita 3 tokoh, yaitu Dr. Raden Ahmad, Dr. Sungadi, dan Raden Surahman. Mereka mendirikan perguruan tinggi di Jember pada tanggal 1 April 1957. Saya kira-kira belum lahir juga. Mereka membentuk panitia yang namanya Triumvirat.
Kemudian pada perkembangannya, panitia ini mendirikan Yayasan Universitas Tawang Alun atau UNITA. Sekarang terminal Tawang Alun itu kelihatan. Tahun berapa itu? 1957, 5 Oktober 1957. Mereka kemudian mendirikan beberapa fakultas. Antara lain adalah Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Kemudian mati itu yang pendidikan dan kedokteran itu. Sedangkan Fakultas Pertanian itu menjadi cabang dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Itu yang terjadi di Jember. Pada tanggal 9 November 1964, ketiga fakultas yang berafiliasi itu kemudian dilebur dan dinegrikan kembali menjadi Universitas Negeri Jember. Jembernya pakai D, sehingga dulu dipanggil UNED. Itu Pak Dr. Ahmad Philip itu mesti harus tahu itu dulu, karena pilihan sekolah itu ke sana itu. Pada saat itu di Jember berdirinya UNED secara mandiri 1964. Itu kalau di Jember. Bagaimana dengan di Probolinggo? Saya sebagai orang Probolinggo masih ingat saya di sini. Saya lupa jalannya. Apakah jalan ini, Jalan Suroyo ini, apakah dua jalan yang lebih ke timur lagi? Saya lupa. Tapi di bayangan saya saat itu, ketika saya masih SD kelas 1, itu ada Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Kemudian saya teliti secara sejarah. Dokumen saya buka. Ada tanggal 28 Oktober 1962 ada Yayasan Pendidikan Probolinggo. Yayasan Pendidikan Probolinggo ini mendirikan perguruan tinggi jurusan perikanan laut di Probolinggo, yaitu 2 jalan dari sini. Ya, 2 jalan dari sini. Pada tanggal 25 Mei 1963 melalui surat keputusan Menteri PTIP, Menteri Perguruan Tinggi saat itu, perguruan tinggi jurusan perikanan laut ini menjadi salah satu jurusan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Brawijaya. Menginduk ke sana. Statusnya masih berkedudukan di Probolinggo pada saat itu. Namun tahun 1972, nah ini ketika saya kelas 1 SD, jurusan perikanan ini secara bertahap dipindahkan dari Probolinggo ke Malang untuk mempermudah pengelolaan dan pengembangan. Alasannya, nggak ada HP saat itu, nggak ada telepon, teleponnya mahal, desnya juga jarang. Ya. Pada tahun 1982, berdasarkan peraturan pemerintah, Fakultas Peternakan dan Perikanan dipisah menjadi 2 fakultas di UB itu. Apa hikmah yang bisa diambil dari Probolinggo dan Jember dan Malang ini? 2 kota ini lebih besar, lebih berkembang dibanding Probolinggo. Mengapa? Perguruan tingginya berkembang. Ada 25 perguruan tinggi di Malang saat ini. Ada 25 perguruan tinggi di Malang saat ini. Bayangkan, orang datang ke Malang, itu kemudian masing-masing dapat sangu. Dibelanjakan di Malang. Dibuat kos di Malang. Maka ada multiplier effect bagi pembangunan daerah kota Malang dan sekitarnya, Malang Raya. Demikian juga di Jember. Di Jember ada banyak perguruan tinggi yang dimotori oleh UNED, Universitas Jember. Ada Universitas Muhammadiyah Jember, ada Universitas Islam Jember. Berkembang, kemudian membuat putaran-putaran ekonomi. Terus,
bagaimana dengan Probolinggo Raya? Ya, Probolinggo Raya, kota Probolinggo, ya mulai dari PLTU sampai ke sana itu, sampai ke Kelakah ke sana. Orangnya sekolah keluar, sekolah ke Jember, sekolah ke Malang, sekolah ke Surabaya, sekolah ke luar negeri. Apa yang terjadi? Tidak ada perputaran ekonomi di Probolinggo Raya ini. Pelan dia, ya, pelan. Kemudian lihat tadi sejarah yang disampaikan oleh Mas Rektor Dr. Benny. Tadi disebutkan bahwa IAD ini cikal bakalnya tahun 1986. Bernama STIM atau induk tadi ya. Kemudian berubah menjadi STIM Pro. Kemudian 38 tahun kemudian meningkat menjadi Institut Ahmad Dahlan. 38 tahun. It's too late. Terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami berharap ya dalam waktu yang secepat-cepatnya IAD itu menjadi UAD Jawa Timur. Penyebutan Jawa Timur itu kita pikir baik-baik. Pada awalnya kalau kita rapat-rapat, IAD itu kita ubah jadi UAD Probolinggo. Oh, enggak. Kalau Probolinggo itu it's too locally. Terlalu lokal. Karena itu we must give brand. The best brand. Brand yang lebih bagus. Jawa Timur supaya lebih dikenal. Kalau ada UAD Yogyakarta, ada UAD Jawa Timur. Jangan UAD Yogyakarta dibanding dengan IAD atau UAD Probolinggo. Enggak, head to head itu akan menang nama provinsi dengan provinsi. Ada UPN Yogyakarta, ada UPN Surabaya, ada UPN Jakarta. Maka yang lebih tepat memang UAD Jawa Timur. Ya, the best choice. Ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Semua pihak sudah sounding tentang UAD ini. Ini Prof. Thohir Lut ini suatu ketika beberapa minggu yang lalu ngisi acara Baitul Arqam. Pesertanya saya. Loh, Pak Jafar apa belum ikut Baitul Arqam? Ya bukan, ini Baitul Arqam yang eksekutif. Kalau yang IMM kan sudah, yang ranting sudah, cabang sudah. Lah ini yang ini Lemhanasnya ini. Yang ngisi Prof. Thohir Lut. Hilang di sana bahwa akan ada UAD Jawa Timur. Ini ada Prof. Jabal katanya, ini sudah dibuka Mas Beni. Ini taruhan karir saya di UMM ini Mas. Maka harus berani. Oke. Ada beberapa kiat ya, ada beberapa kiat yang perlu dilakukan oleh UAD ke depan. Yang pertama, kita perlu menjadi PTS yang unik prosesnya. Jangan coba-coba niru PTN, kalah nasab. Saya juga bilang di UM Malang, saya juga bilang di PTMA yang lain, karena saya oleh Majelis Dikti itu ditunduk sebagai tim pendamping akademik dan penjaminan mutu untuk Jawa Timur, Bali, dan NTT. NTB, NTT ditunjuk oleh PP. Jadi kalau umpamanya ada yang kurang itu saya disuruh hadir di situ. Jadi kita harus punya keunikan, uniqueness. Bahasa Inggrisnya uniqueness. Pokoknya jangan ikut PTN polanya. Mau Scopus, iya, enggak jelek Scopus itu, tapi jangan ambil dengan serta-merta. Beda nasab. Ya, nasabnya beda. Yang kedua, kurikulum yang adaptif dan relevan. Adaptif kemana? Adaptif dengan perkembangan. Relevan dengan apa? Relevan dengan customer di sini. Jangan menyamakan UAD Jawa Timur di Probolinggo ini dengan UM Malang. Beda. Dengan UM Surabaya. Beda lagi. Kita harus relevan dengan customer kita. Adaptif pada perkembangan.
Yang ketiga tentu tadi sudah disampaikan, sudah on the track, yakni kualitas dosen dan SDM-nya. Yang kelima, sarpras, lihat berkembang. Tidak ada uang yang hilang, tidak ada uang yang tidak akuntabel. Semuanya bisa dilihat fisiknya, no corruption. Ya. Bentuknya bisa dilihat makrong-makrong. Ya. Masjid beberapa bulan lagi ya. Insya Allah saya pulang ke Probolinggo lagi. Jadi kalau ke Probolinggo saya tidak merasa bertugas, tetapi pulang kampung. Pulang kampung. Keempat, penguatan branding. Branding UAD terus. Ya. Saya lihat setiap hari itu sosial medianya IAD itu saya lihat loh ya, IG-nya ada operator IG-nya IAD, ada operator TikTok-nya. Saya melihatnya setiap hari. Menurut saya itu orang Jawa Timur IAD ini Pak Beni itu ceweknya itu curang. Loh, kok curang Pak? Iya curang. Belum baca pantun aja udah cakep. Ya, biasanya kan baca pantun dulu cakep gitu. Untuk cewek-cewek IAD enggak, belum baca udah cakep Mas Beni. Yang keenam, setelah sarpras, pengelolaan keuangan. Ya, pengelolaan keuangan yang profesional. Yang profesional itu apa? Ya amanah, teratur, akuntabel. Yang ketujuh, ini mudah-mudahan kita berdoa enggak ada, no konflik. Konflik antar pimpinan, konflik antar dosen, konflik antar mahasiswa, konflik mahasiswa dengan aparat dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada, sehingga IAD ini berkembang secepat-cepatnya menjadi UAD lebih besar dan lebih besar lagi, membuat multiplier efek di kota Probolinggo dan sekitarnya. Terakhir yang ke-8, itu untuk kesuksesan IAD menjadi UAD dan menjadi the best university, itu adalah keterlibatan semua pihak. Siapa itu? Ya, ormas-ormas di sini. Jadi untuk menjadi universitas yang besar, kita punya the 8th amendment. Kalau the 10th amendment by Moses, ya untuk Moses, untuk Nabi Musa. This is just only the 8th amendment, hanya 8 amendment. Dan insya Allah dapat mengantarkan IAD bertambah besar, dan besarnya IAD itu harus clean. Clean gimana? Besar tanpa membenci pihak-pihak lain, besar bersama ormas-ormas yang lain, besar bersama pemerintah. Saya masih ingat Profesor Malik Fajar itu ketika menjadi rektor di tempat kami, kemudian saya menjadi sekretarisnya Pak Profesor Muhajir. Beliau pesan begini, universitas ini harus dipagari oleh banyak hal. Satu, dosen mahasiswa, pagar pertama. Kedua, persyarikatan. Keempat, tentara polisi. 5, pemerintah yang berkuasa. Jadi mengapa ada perguruan tinggi itu selalu mengundang polisi, tentara, pejabat pemerintah dan sebagainya? Karena beliau-beliau itu semuanya adalah pagar bagi organisasi yang namanya universitas itu. Sehingga universitas itu tambah besar. Bagi adik-adik wisudawan dan wisudawati, saya memberikan hal-hal yang sifatnya teknis, ya. Hal yang sifatnya teknis ini saya lakukan karena saya mantan HRD, mantan Human Resource Development University of Muhammadiyah Malang. Nah, pengalaman artan lain ketika merekrut pegawai, ketika merekrut dosen, ya penanggung jawab dulu, ya. Jadi kalau bapak-bapak titip-titip itu perhatian, note perhatian itu, wah, HP saya penuh. Bagi wisudawan yang sudah bekerja tetap, jadi guru, jadi pegawai pemerintah dan sebagainya,
mudah-mudahan berkembang dengan ijazah yang ada ini. Bagi adik-adik yang sedang mencari pekerjaan kantoran, pekerjaan tetap, ada beberapa hal kiat teknis yang perlu dilakukan. 1, perbaharui kurikulum vitae. Dilihat kurikulum vitae-nya, modelnya kayak apa, karena itu yang akan dikirim by email or by WhatsApp. Ya, perbaiki kurikulum vitae-nya. Buat kurikulum vitae yang menarik dan usahakan menonjolkan organisasinya, pengalaman volunteer, dan aktivitas freelance Anda. Pernah jadi apa gitu ya, sebutkan. Bahkan pernah menjadi ketua Karang Taruna pun kalau perlu disebutkan. Kedua, perkuat profil sosial media. Para wisudawan yang saya hormati, yang saya sayangi, yang berbahagia, saya berkali-kali memeriksa akun sosial media dosen. Facebook bagi yang sudah tua-tua, Instagram bagi yang milenial, atau TikTok bagi yang Gen Z. Saya melihatnya, jika postingannya itu flexing-flexing terus, catatan. Atau mengeluh-mengeluh terus, catatan. Atau dia menampilkan dirinya, itu bagus. Setting dulu Instagramnya, ya. Setting dulu TikToknya, itu kami lihat. Ini nggak usah dipanggil ya. Nah, jadi nota ke bagian sekretariat, ini nggak usah dipanggil. Kenapa Pak? Jadi postingannya tidak baik. Nah, gitu aja. Kok bisa Pak? Ya percaya. Ya, perbaiki sosial media. Ada beberapa perusahaan itu yang memeriksa akun sosial media Anda. Jadi, bukan haram, bukan nggak boleh. Saya juga tiap hari posting-postingan. Hanya ibu itu, jadi istri saya ada itu. Kadang-kadang memprotes postingan saya itu. Postingan saya yang terakhir adalah saya beli tahu di depannya masjid. Loh, kenapa begitu? Karena sekarang itu musimnya kalau berflexing-flexing ria, menunjukkan kemewahan dan sebagainya, tidak disukai orang. Maka postingan saya beli tahu di pinggir jalan, tahu petis di pinggir jalan. Justru like-nya banyak, yang cuma biasanya hanya 60, 70 berkembang menjadi 170-an. Banyak katanya. Wah, ternyata lebih disukai oleh followernya gitu. Yang ketiga, perluas network, jaringan. Ini ada kesalahan pada adik-adik tentang ordal. Ordal itu tidak sama dengan network. Ordal itu bisa bagian dari network. Untuk membuat network, Anda kadang harus ngopi, Anda harus ke kafe, Anda harus bertemu bersama dan sebagainya. Tidak salah sepanjang itu memperluas network job atau karir. Kemudian perluas pengetahuan tentang tujuan industri perusahaan yang akan dituju. Ingat, ini Anda mau daftar ke perusahaan ini untuk apa? Mau daftar ke BJBR misalnya ya, pelajari itu perusahaan ikan, pengolahan ikan. Masa lulusan PIAUD mau ke situ gitu kan? Ya kan enggak gitu ya. Kalau ekonomi syariah masih ada, mending, marketing masih bisa, digital masih bisa tadi ya. Kemudian setelah itu gunakan email profesional, tunjukkan fotomu di emailnya. Kalau email jangan lupa babnya tentang apa itu ditulis, posisi yang mau dituju tulis. Kalau enggak, saya sebagai HRD gak jelas ini orang mau daftar, saya ingin bekerja di tempat institusi di universitas ini, apapun pekerjaan saya mau. Ini tujuannya aja nggak jelas kok, maunya kok mau diterima. Gimana ini? Anda harus jelas. Saya mau jadi staf laboratorium, saya mau jadi staf keuangan, saya mau jadi gurunya, saya mau jadi security-nya, saya mau jadi dosennya. Itu harus jelas. Terakhir, tetap bersikap autentik. Apa? Autentik itu kata dan perbuatan harus sama di situ.
tesnya itu seperti itu. Banyak orang yang mau masuk ke suatu perusahaan itu tanya dulu akhirnya anak-anak itu ke kami waktu mengajar, Pak saya mau daftar gitu bisa enggak? Bukan jurusanmu itu, bukan keahlianmu. Nah begitu di kelas tunjuk-tunjukan. Suatu ketika saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya beritahu anak-anak itu, mukanya aja udah kelihatan, kamu bagian kantoran baju yang rapi. Begitu saya masuk di Sunstar Motor, anak itu ternyata keluar, saya sudah lupa kalau itu mahasiswa saya. Prof, saya dulu yang di kelas yang sama Prof itu ditunjuk, kamu cari kerja di kantoran yang bajunya rapi, katanya. Oh ya, namanya siapa? Ina, di Prof dari agribisnis dulu. Saya menjadi manajer di sini, persis seperti yang Prof sampaikan. Saya bekerja kantoran dengan baju yang rapi, katanya. Nah, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan, nggak perlu ndaki-ndaki untuk para wisudawan. Sekali lagi selamat berbahagia, mudah-mudahan ilmunya barokah. Baik, cukup sekian. Nasrun minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.